Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Kulwati dengan nomor induk mahasiswa P20630122036, kelas Farmasi 1A, Prodi D3 Farmasi, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat potensiometri yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Farmasi Instrumen. Potensiometri adalah suatu metode pengukuran ion dalam suatu larutan secara kuantitatif berdasarkan prinsip elektrokimia atau reaksi kimia yang di dalamnya terjadi transport elektron, sehingga reaksi kimianya dapat menghasilkan listrik. Alat ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran analitik kimia untuk mengetahui konsentrasi dalam suatu larutan. Selanjutnya yaitu prinsip kerja alat potensiometri. Pengoperasian potensiometer didasarkan pada mekanisme sel elektrokimia, di mana ion H terlibat dalam reaksi kimia sel untuk menentukan konsentrasi ion ionik dalam larutan. Dan dengan cara ini memperoleh pH yang sama. Ketika diinginkan untuk mengukur pH dengan potensiometri, potensiometer dan elektroda yang digunakan. Yang pertama adalah perangkat untuk menentukan pH, sedangkan yang kedua didasarkan pada kombinasi elektroda referensi dan untuk pengukuran lain yang peka terhadap analit. Fungsi dari alat potensiometri. Yang pertama, untuk mengukur potensial sel. Yang kedua, untuk mengukur potensial pH. Yang ketiga, untuk menentukan konsentrasi ion logam dan non-logam dalam suatu larutan elektrolit. Dan yang terakhir yaitu untuk mengukur titrasi redoks, kompleksometri, asam basa, dan pengendapan. Komponen-komponen alat dalam potensiometri. Yang pertama ada sumber arus yang menggunakan arus searah atau DC. Yang kedua, elektroda. Elektroda yang digunakan yaitu untuk membaca suhu larutan uji. Yang ketiga, ada tahapan geser yang digunakan untuk menstandarisasi peralatan. Dan yang terakhir ada recorder yang digunakan untuk membaca atau mencatat nilai pH dan beda potensial. Selanjutnya ada pengoperasian alat potensiometri. Yang pertama, tekan tombol power untuk menyalakan alat. Yang kedua, jika sudah nyala, lalu atur suhu sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, kalibrasi alat, dan setelah dikalibrasi, atur alat dengan cara menekan tombol mode hingga muncul tanda MV. Yang keempat, masukkan elektroda ke dalam larutan yang akan diuji, tunggu hingga muncul tulisan ready. Yang kelima, catat hasil yang ada di layar. Yang keenam, jika sudah melakukan pengujian, bilas elektroda dengan menggunakan Aquades. Yang ketujuh, tekan tombol power untuk mematikan alat hingga layar monitor mati. Dan yang terakhir, cabut kabel dari stop kontak. Selanjutnya yaitu kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini dilakukan sebelum pengujian sampel dengan cara yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu nyalakan alat dengan menekan tombol power, tunggu hingga warming up. Yang kedua, bilas elektroda dengan menggunakan Aquades dan keringkan dengan menggunakan tisu. Yang ketiga, masukkan elektroda ke dalam buffer kantel dan tunggu hingga ada tulisan CFM ready. Yang keempat, tekan CFM dan bilas kembali elektroda dengan menggunakan Aquades. Yang kelima, masukkan kembali elektroda ke dalam buffer nomor 4 dan tunggu ready lalu tekan AFM. Dan yang terakhir, bilas elektroda dengan menggunakan Aquades dan elektroda siap untuk memeriksa sampel. Cara membersihkan atau merawat alat. Yang pertama, cuci elektroda dengan menggunakan Aquades. Yang kedua, masukkan kembali elektroda ke dalam larutan yang mengandung KCl. Yang ketiga, matikan alat dengan cara menekan tombol power, tekan agak lama hingga angka dalam monitor hilang. Dan yang terakhir, masukkan kembali alat ke dalam box. Untuk mengetahui lebih jelas cara pengoperasian alat potensiometri, marilah kita simak video berikut ini. Bilas dengan air terlebih dahulu, itu keringkan dengan tisu. Ambil larutan yang akan dipakai. Larutan yang dipakai adalah larutan yang telah diketahui pH-nya. Kali ini, kami menggunakan larutan dengan pH 4. Tempatkan ujung batang di dalam larutan. Tekan tombol kal untuk memulai kalibrasi. Setelah selesai, angkat batang dan simpan kembali larutan tadi. Angka yang didapat adalah 4, sesuai dengan pH larutan. Bilas batang dan keringkan kembali dengan tisu. Masih kalibrasi, kali ini kami menggunakan larutan dengan pH 7. Tempatkan ujung batang di dalam larutan, tekan tombol kal untuk memulai kalibrasi. Pembacaan selesai saat terdengar bunyi beep. Tekan tombol data untuk melihat data dari pembacaan tadi. Polanya ada yang sama seperti sebelumnya. Tekan tombol read. Setelah selesai, tutup kembali lalu gariskan alat-alat. Jangan lupa matikan alatnya.
Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.